Baik, Assalamualaikum, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rifsal Trinofri Wardana dengan nomor induk mahasiswa 2023-01-2027 dari Prodi Teknik Industri. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan agregasi metode transportasi sebagai tugas UTS mata kuliah PPIC. Nah, metode transportasi dalam perencanaan agregasi adalah pendekatan matematis yang digunakan untuk menentukan alokasi produksi yang optimal dengan tujuan meminimalkan biaya total. Metode ini juga bekerja dengan menempatkan berbagai elemen rencana agregat seperti tarif produksi, biaya subkontrak, dan biaya lain-lain dalam sebuah matriks. Baik, di sini dapat tabel yang memuat periode 13, 14, 15, 16, dan 17, dan 18. Nah, 13 sampai 18 itu tadi berasal dari perencanaan agregat. Selanjutnya, di bawahnya ada ongkos inventory untuk periode 13 sampai 18, yang ini, yang ini. Untuk periode 13 yaitu 0, untuk periode 14-nya 3.625, periode 15 7.250, untuk periode 16 10.875, untuk periode 17 14.500, dan periode terakhir 18 yaitu 18.125. Setiap periode akan bertambah 3.625. Ongkos inventory didapat dari tabel perencanaan agregat sebelumnya, yaitu di tabel sini. Ongkos inventory biaya atau ongkos inventory atau biaya simpan, yang ini. Dan untuk rumusnya itu 5% dikali harga jual. Nah, itu tuh dari sini, ongkos simpan atau unit. 5% dikali harga jual. Baik, yang selanjutnya itu ada 22 di tabel sini. Nah, 22 ini tuh merupakan inisial inventory yang didapat dari penjumlahan unit agregat, yaitu 10 ditambah 12 di sini. Nah, sini inisial inventory. Ini ditambah ini, hasilnya ini. Yang tadi 22. Baik, untuk yang paling bawah ada angka ini 127, 133 sampai 156. Nah, itu tuh merupakan demand dari tabel perencanaan agregat dari sini. Di sini. Nah, ini. Dan itu kenapa tadi punya saya 127, karena untuk saya di sini NIM-nya itu ganjil, maka ditambahkan 1. Jadi yang awalnya 126 ditambah 1 menjadi 127. Dan ini juga sama, ini juga sampai periode 18. Selanjutnya di sini kita bisa lihat ada ongkos reguler time, overtime, dan subcons. Itu tuh didapat dari tabel yang ini, yang ongkos ini, yang ini. Setelah itu
Baik, untuk setelah itu, jika naik ke periode selanjutnya, maka ditambahkan ongkos inventory periode ini 14, yaitu 3.625, periode 15, 7.250, 16, 10.875, sampai seterusnya di periode 18. Baik, setelah itu, jika naik ke periode selanjutnya, maka ditambahkan ongkos inventory periode 14, yaitu berjumlah 3.625, periode 15 berjumlah 7.250, 16 sampai 18. Hmm, untuk penulisannya, setiap periode naik ongkos inventory akan menurun. Dan untuk di periode ke-18, jumlahnya akan tetap. Di sini ada angka, untuk di sini ada angka 105 ini, itu tuh didapatkan dari demand 127 ini. Nah, 127 ini dikurang yang persediaannya ini, yang 22, dikurang 22. Dan kenapa harus dikurang 22? Karena di sini ada inventory-nya. Untuk yang lain kan tidak ada ya, hanya ini saja. Baik, untuk yang di periode 13 ini, untuk demand-nya itu di 120. Maka untuk kapasitas tersedianya itu di 150, maka masih memenuhi. Yang selanjutnya itu di periode 14. Untuk demand-nya itu di 133. Maka dinaikkan di regular time di sini menjadi 133. Dan untuk kapasitas tersedianya itu di 144. Maka masih memenuhi. Selanjutnya di periode 15, untuk demand-nya itu ada 138. Maka ditaruh di regular time juga di sini 138. Dan untuk kapasitas tersedianya itu di 150. Maka masih memenuhi. Untuk di periode 16, untuk demand-nya itu 144, ditaruh di regular time di sini. Untuk kapasitas tersedianya itu ada 150 juga, maka masih memenuhi juga. Untuk periode 17 juga, di sini demand-nya ada 150, ditaruh di regular time sini. Dan untuk kapasitasnya itu di 150 dan masih memenuhi. Baik, setelah itu kita hitung kapasitas tersedia dikurang kapasitas terpakai, sehingga hasilnya yaitu kapasitas sisa. Untuk di periode 13, kapasitas terpakainya yaitu di 105, dan untuk kapasitas sisanya di 45. Untuk overtime kita tidak memakainya sama sekali, maka ditulis saja 0. Dan kapasitas sisa ditulis 36 seperti di kapasitas tersedia ini. Untuk di periode 14, kapasitas terpakainya di 133 dan kapasitasnya 9. Untuk yang di periode 15, kapasitas terpakainya itu di 138, untuk kapasitas sisanya di 8. Untuk periode 16, kapasitas terpakainya 144 dan kapasitas sisanya itu 0. Untuk periode 17, kapasitas terpakainya 150 dan kapasitas sisanya itu 0. Untuk periode terakhir yaitu 18, kapasitas terpakainya 105, 156 dan kapasitas sisanya 0. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Salam dan bahagia.